MGPA jamin gelar WSBK Indonesia 2022 lebih baik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sejak pertengahan Agustus serta hingga akhir September, Mandalika Grand Prix Association selaku promotor lokal dan pengelola Pertamina Mandalika International Circuit melakukan track improvement. Ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan Dorna Sport dan FIM yang meliputi penyempurnaan permukaan lintasan utama dan penambahan run-off di beberapa tikungan. Selain itu, ada pula perubahan curb di sejumlah tikungan. Curb biasa diubah menjadi Misano Curb guna meningkatkan keselamatan serta keamanan para pembalap saat beradu kecepatan di sirkuit Mandalika. Permintaan penyempurnaan ini disampaikan oleh Dorna dan FIM setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan balapan MotoGP Indonesia, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria dalam diskusi terbatas Rabu 5 Oktober 2022. Juga adanya beberapa perubahan regulasi dari FIM yang mengharuskan sirkuit dilakukan peningkatan atau upgrading. Pekerjaan penyempurnaan trek direncanakan selesai seluruhnya pada akhir Oktober 2022. Tak hanya itu saja, MGPA menyatakan bersama dengan Indonesia Tourism Development Corporation telah melakukan koordinasi perihal perbaikan dalam sektor akomodasi dan manajemen lalu lintas. Tingkat ketersediaan akomodasi di NTB menjelang WSBK Indonesia 2022 mencukupi, dengan tercatat lebih dari 10.000 kamar yang siap menerima calon penonton, ucap Andi. Manajemen Indonesia Tourism Development Corporation dan Mandalika Grand Prix Association. Adapun 4 penginapan di Lombok yang menambah jumlah kamar, yakni Hotel Pullman 257 kamar, Hotel Raja 200 kamar, dan Serhunta 398 kamar. Jadi total ada penambahan sebanyak 856 kamar. Perihal tarif hotel, MGPA mengungkapkan bahwa Gubernur NTB sudah menginstruksikan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan usaha jasa akomodasi yang mengatur batas atas harga kamar berdasarkan zonasi. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya penyelenggara usaha akomodasi yang mengeluarkan tarif terlampau mahal menjelang WSBK Indonesia. Gubernur NTB juga telah menunjuk Jamaluddin Maladi sebagai Komandan Lapangan Persiapan WSBK 2022. Salah satu tugasnya adalah pengendalian harga kamar hotel agar tidak melambung tinggi. Terkait dengan kepadatan lalu lintas di sekitar sirkuit Mandalika saat WSBK Indonesia, MGPA berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Barat untuk mengantisipasi kemacetan. Strategi yang bakal dilakukan adalah pengaturan kendaraan dan arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan kendaraan yang akan berdatangan ke kawasan Mandalika. Untuk memenuhi kebutuhan parkir, ITDC MGPA telah membuat kantong-kantong parkir baru untuk menambahkan daya tampung kendaraan agar tak terjadi kemacetan, tutur Andi. ITDC bersama MGPA juga telah menyiapkan total 28 titik parkir yang telah diperkirakan dapat menampung 110 bus, 9.116 mobil, 3.172 motor untuk mengakomodir kendaraan penonton. Yamaha sebut sirkuit Mandalika lebih baik dibandingkan Thailand. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pengakuan belak-belakan diungkapkan bos Yamaha, Bargelli, yang menyebut aspal sirkuit Mandalika lebih baik dibandingkan Thailand. Setidaknya, itulah perspektif dari sisi teknis yang membuat performa mereka sangat terpuruk di Buriram. Di Indonesia, grip ban melimpah walau hujan deras. Di Thailand, sebaliknya. Ini yang membuat awal bencana terjadi. Tukasnya, wah, bangga juga Iki Cak. Fabio Quartararo pasca race Buriram menolak ketemu media. Dia sangat marah, kecewa dan frustasi. Itulah yang terjadi. Bencana Thailand membuat keunggulannya atas Pecco Bagnaia turun menjadi hanya 2 poin.
Meregali sebagai manajer Yamaha sudah mengungkapkan kondisi Fabio yang memang tidak sedang dalam kondisi secara mood dan mental. Fabio sedang tidak ingin berbicara. Kami belum berbicara dengannya karena begitu dia kembali ke pit, dia pergi langsung berganti pakaian dan masuk ke kantornya. Sebagai tim, kami harus memahami apa yang terjadi. Seperti semua orang, kami melakukan balapan kemarin secara buta, mengingat tes dan mayoritas sesi dilakukan pada kondisi kering. Celakanya tidak seperti Mandalika, kami tidak kompetitif saat wet race di Thailand. Mungkin kurangnya grip aspal ketika hujan membuat Fabio sulit kencang. Seru Meregali, bos Yamaha tersebut menambahkan. Satu-satunya penjelasan yang bisa kami berikan saat ini adalah perbedaan grip dibanding Mandalika. Di Indonesia gripnya luar biasa, sementara di sini jauh di bawahnya, tapi tanpa berbicara dengan Fabio dan menganalisa data, kami hanya bisa berspekulasi. Ya, tentu saja aku lebih tenang dengan keunggulan 90 poin. Sekarang semuanya terbuka dan cukup riskan. Sekarang kami harus menyerang. Tapi aku lebih optimis untuk dua balapan berikutnya, Phillip Island dan Sepang daripada Valencia. Tetapi sekarang kami harus memikirkan balapan demi balapan dan memberikan yang terbaik. Tutup Meregali. Last, pengakuan bahwa aspal sirkuit Mandalika lebih bagus dibanding Thailand jelas membuat kita happy, Cak, karena para pembalap MotoGP memiliki memori positif pasca race di Mandalika. Sekarang yang terberat adalah menjaga dan terus meningkatkan akses dan juga fasilitas kui yang sulit. So, Mandalika, jebule aspalnya memang istimewa gripnya, just tenan. Jelang USBK Indonesia 2022, run-off sirkuit Mandalika di aspal 2 lapis, curb tambah lebar 1,5 meter. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sejumlah perbaikan sirkuit Mandalika ini meliputi pelebaran run-off dan curb serta lintasan. Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association Samsul Purba memastikan perbaikan curb di pinggir lintasan sirkuit sudah rampung. Curb yang awalnya selebar 1 meter diperluas menjadi 1,5 meter seperti curb di sirkuit Misano, Italia. Penggantian curb dari yang biasa menjadi curb sirkuit Misano sudah selesai. Jadi sebelumnya curb di sirkuit Mandalika itu curb biasa, lebarnya 1 meter, kata Samsul. Yang baru ini tambah lebar jadi 1,5 meter, ungkapnya. Untuk area perbaikan curb sirkuit Mandalika meliputi tikungan 5 dan 6 dengan panjang keseluruhan 260 meter. Perbaikan curb sirkuit Mandalika ini, kata Samsul, merupakan salah satu rekomendasi dari Dorna Sport dan FIM sekaligus syarat homologasi grade A. Area perbaikan lainnya, yakni run-off sirkuit Mandalika telah tuntas. Aspal run-off ini pun sebanyak 2 lapis. Samsul mengatakan perbaikan sirkuit Mandalika ini masih menyisakan pekerjaan jalur lintasan. Untuk trek, kami target 30 Oktober sudah selesai, sebut Samsul. Mandalika Grand Prix Association ungkap keuntungan jadi relawan saat USBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Hal ini diungkapkan Vice President Operation and Motorsport MGPA M. Wahab S. Wahab mengungkapkan hal itu berkaca pada pengalaman MotoGP Indonesia 2022 Maret lalu. Saat itu kita menggunakan jasa event organizer, sedangkan saat event WSBK Mandalika 2022 dan saat event MotoGP Mandalika 2023, kita akan menggunakan volunteer yang sebagian besar adalah masyarakat sekitar sirkuit, kata Wahab. Wahab menambahkan, MotoGP Indonesia 2022 menggunakan jasa EO, sehingga tidak semua volunteer berasal dari kota Lombok. Namun saat WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika nanti, jasa EO tetap digunakan namun porsinya lebih kecil. Direktur Utama MGPA, Priyadi Satria mengungkapkan dengan tidak menggunakan jasa EO, maka kesempatan masyarakat lokal Lombok untuk berpartisipasi jauh lebih besar. Hal ini karena tim event dari volunteer yang telah direkrut juga melakukan pekerjaan layaknya seorang EO.
Semoga mereka dengan belajar di sini dan berikan pelatihan Polda NTB, mereka nantinya bisa menjadi EO sendiri. Ucap Andi.